Doesn't make any sense. Let me live to fuck you. Take it. Cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Sosok ayah juga merupakan seorang pelindung bagi keluarga. Namun apa jadinya jika seorang ayah bukannya melindungi namun malah merusak masa depan anak perempuannya sendiri? Mungkin itulah gambaran film yang akan kita bahas kali ini. Menceritakan tentang seorang anak yang telah direnggut masa depan oleh ayah kandungnya sendiri, bahkan hampir tiap malam melakukannya. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Agar channel ini bisa terus berkembang dan bertambah semangat membuat alur cerita film pertempuran yang lain. Untuk yang menanyakan judul film ada di bagian deskripsi ya. Dan inilah alur ceritanya. Film diawali diperkenalkannya seorang wanita tunarungu wicara yang bernama Dot. Dia baru saja kehilangan ayahnya dikarenakan kecelakaan, serta ibunya yang telah meninggal pada saat Dot berumur 7 tahun. Dot lalu diangkat oleh sepasang suami istri yang bernama Paul serta Olivia. Mereka berdua memiliki seorang anak perempuan yang seumuran dengan Dot yang bernama Nina. Nina dan Dot ditempatkan pada satu sekolah yang sama oleh orang tua mereka. Meskipun telah menjadi saudara, namun Nina terlihat tidak menyukai saudara angkatnya itu. Bahkan terlihat malah menjaga jarak dengan Dot. Pada satu waktu saat Paul sedang membeli obat buat istrinya yang sedang sakit, kebetulan dia bertemu dengan salah satu guru anaknya yang bernama Janice. Janice mengatakan jika dia begitu sangat khawatir dengan keadaan yang menimpa salah satu anaknya yaitu Dot. Mendengar itu kemudian ayahnya Nina menjelaskan jika Dot baru saja kehilangan ayahnya dan mungkin butuh waktu baginya untuk beradaptasi di sekolah. Setibanya di rumah, Paul menemukan istrinya yang kelelahan di salah satu ruangan yang akan didesain oleh istrinya. Paul lalu menggendong istrinya dan membawanya ke tempat tidur serta memberinya obat yang baru saja dibeli olehnya. Selanjutnya ketidaksukaan Nina terhadap Dot selalu berlanjut terus di sekolah, apalagi ketika Dot dipasangin dengan Connor. Connor merupakan salah satu pria yang telah lama disukai oleh temannya Nina yaitu Michelle. Nina juga terlihat begitu sangat jahat ketika memakaikan lipstik secara asal-asalan di bibirnya Dot. Dot hanya bisa menatapi dirinya yang selalu dikerjai oleh saudara angkatnya itu. Pada malam harinya Nina memberitahu ayahnya jika dia baru saja mendapatkan nilai bagus, dan sedangkan Dot mendapatkan nilai lebih rendah darinya. Ayahnya Nina begitu sangat senang mendengarnya, dan langsung memberi kecupan kepada anaknya itu. Pada tengah malam terlihat Dot terbangun dari tidurnya dan mulai keluar dari kamar untuk mengambil minum. Namun alangkah kagetnya dia ketika melewati kamar Nina. Dot mendengar suara yang aneh antara Nina dan ayahnya di dalam kamar. Suara yang seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri. Karena rasa penasaran yang begitu kuat, dia pun mencoba untuk mengintip melalui celah pintu, dan alangkah kagetnya dia ketika melihat hingga syok dan kembali ke tempat tidurnya. Scene pun berlanjut ketika pada saat makan malam, Nina meminta izin kepada ayahnya untuk jalan-jalan bersama teman sekolahnya. Namun tidak diberi izin oleh ayahnya pada saat itu. Lain halnya dengan ibunya Nina. Dia memperbolehkan Nina untuk keluar bersama teman-temannya. Nina sangat begitu senang dan langsung pergi meninggalkan mereka bertiga karena temannya telah menunggunya di luar. Selanjutnya terjadi keributan antara ayahnya Nina dengan istrinya. Paul tidak terima dengan keputusan istrinya yang memperbolehkan Nina pergi. Setelah keributan itu terlihat Olivia menjadi tidak enak dengan Dot karena harus melihat kejadian keributan tersebut. Olivia juga bercerita tentang ibunya Dot yang merupakan teman semasa kuliahnya dulu yang begitu sangat cantik sama seperti Dot saat ini. Kemudian Dot meminta izin kepada orang tua angkatnya untuk menonton film di bioskop.
Namun ternyata pada saat itu Nina juga menonton bersama teman-temannya di bioskop yang sama. Dari atas kemudian Dot melihat dan membayangkan sisi gelapnya Nina, yang di luar terlihat selalu bahagia namun ternyata memiliki rahasia kelam yang mungkin tidak bisa diterima oleh akal sehat semua orang. Malam berikutnya terlihat Paul memasuki kamar Dot yang sedang pura-pura tidur. Paul mengatakan kepada Dot jika dia sakit dan sangat susah mengobatinya. Dia beranggapan dengan kehadiran Dot maka akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun ternyata tetap tidak bisa melakukannya. Tentu pembicaraannya dengan Dot pada saat itu, dia masih beranggapan jika Dot tidak bisa mendengarnya sama sekali. Di keesokan harinya ketika Nina pulang ke rumah, dia melihat Dot yang sedang lagi memainkan piano. Namun begitu terkejut ketika dia mendengar Dot mengeluarkan suara ketika pianonya rusak. Shit. Tentu hal itu membuat Nina begitu kaget karena ternyata selama ini Dot hanyalah pura-pura bisu di hadapan mereka. Selanjutnya Nina mulai penasaran, apakah selama ini Dot juga hanya pura-pura tidak bisa mendengar. Dia pun mulai memancing Dot dengan mengatakan jika dirinya berencana akan membunuh ayahnya saat malam hari. Nina juga mengatakan jika dia sangat membenci dan mencintai ayahnya. Bahkan ayahnya sering masuk ke kamarnya dan mengajaknya untuk bertempur enak di kasur hampir tiap malam. Karena hal itulah Nina sangat membenci ayahnya dan berniat untuk membunuhnya. Mendengar semua pengakuan dari Nina, Dot berusaha seperti biasa dan tetap dengan tatapan kosongnya pada saat itu yang membuat Nina menjadi kesal hingga langsung meninggalkannya. Scene pun berlanjut ketika ternyata diam-diam Connor mulai menyukai Dot. Dia sering memperhatikan Dot dari kejauhan saat Dot memainkan piano. Hingga Connor pun mulai berani datang ke rumah menemui Dot dengan alasan mengerjakan tugas kelompok dari sekolah. Melihat Connor datang menemui Dot, membuat Nina serasa tidak percaya pada saat itu. Apalagi jika selama ini Michelle sangat menyukai Connor. Malam berikutnya terlihat Dot kembali mendengar pembicaraan dewasa antara Nina dan ayahnya di kamar. Mengetahui ayahnya, Nina mulai menancapkan alat pertempuran miliknya ke arah milik Nina. Dot pun segera mengambil patung dan langsung memecahkannya pada saat itu. Yang langsung membuat mereka berdua kaget dan langsung keluar kamar. Nina mencoba membantu Dot untuk membersihkan pecahan patung tersebut. Setelah selesai membersihkan pecahan patung, terlihat Dot menghampiri Nina yang sedang menangis di kasur. Nina mengira adalah ayahnya yang kembali masuk ke kamarnya dan mengatakan jika dia sudah terlalu lelah meladeni nafsu ayahnya. Namun Nina baru sadar ternyata yang masuk adalah Dot dan langsung memeluk Nina pada saat itu hingga tertidur berdua hingga pagi harinya. Selanjutnya hubungan Dot dengan Connor terlihat mulai sangat dekat. Dot mendatangi Connor yang baru selesai bertanding bola basket. Dia mencoba menghibur Connor yang baru saja kalah dalam pertandingan. Hingga menyerahkan lahan pertempuran miliknya, digarap oleh Connor pada saat itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Olivia mencoba menggoda suaminya, apalagi mereka berdua telah lama tidak melakukan pertempuran selayaknya suami istri. Namun terlihat Paul begitu sangat tega menolaknya, dan langsung pergi meninggalkan istrinya sendiri di kamar. Setelah kembali dari pertempuran dengan Connor, terlihat Dot kembali mendengar perbincangan Nina dengan ayahnya di kamar. Namun kali ini Dot begitu kaget mendengar jika Nina telah hamil karena perbuatan ayahnya sendiri. Paul menjadi sangat panik dan menyuruh Nina untuk menggugurkan kandungannya. Nina lalu meminta uang $1.000 untuk melakukan hal itu. Paul meminta waktu besok kepada Nina untuk menyiapkan uang tersebut. Dot lalu terbaring di kasurnya dan merasa sangat sedih atas hal yang menimpa Nina. Nina lalu menghampiri Dot dan langsung memeluknya. Kemudian Nina dan Dot terlihat mulai dekat, bahkan mulai membelanya pada saat Michelle membulinya. Kedekatan Dot dengan Nina mulai membuat hubungannya dengan Connor mulai bermasalah. Dot terlihat lebih fokus kepada Nina,
dan sangat ingin sekali membantunya menjauh dari ayahnya yang sangat bejat. Scene pun berlanjut di keesokan malamnya. Nina bermaksud menghadiri pesta dansa yang dibuat oleh temannya. Dia pun mencoba mengajak Dot pada saat itu. Nina meminjamkannya gaun serta memakaikan lipstik ke bibirnya. Tentu kali ini dipakaikan dengan benar olehnya yang membuat Dot menjadi bertambah cantik. Ketika Nina sedang siap-siap untuk dandan, kemudian ayahnya datang membawa uang tunai yang diminta oleh Nina. Namun ternyata Paul sudah mengetahui ternyata Nina hanya pura-pura hamil di depannya. Paul begitu murka pada saat itu, dia mulai menyakiti anaknya dan mencoba dengan paksa untuk melakukan pertempuran pada saat itu. Dari kejauhan Olivia hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa atas kelakuan suaminya tersebut. Lain halnya dengan Dot ketika mendengar Nina meminta tolong, dia langsung mengambil kawat besi piano yang sebelumnya terputus olehnya dan bergegas langsung masuk ke kamar Nina. Hingga kemudian Paul harus menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu. Ternyata semua kejadian itu dilihat juga oleh Olivia, dan mengatakan jika keajaiban telah datang karena Dot bisa mendengar dan berbicara pada saat itu sehingga bisa membantu Nina. Kemudian Olivia menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke pesta dansa untuk menghilangkan jejak. Dan film pun selesai ketika Nina dan Dot kembali ke rumahnya telah ramai dengan petugas kepolisian menangkap Olivia pada saat itu. Olivia mengakui jika dirinya lah yang telah membunuh suaminya, agar anaknya terlepas dari hukuman. Ternyata orang yang selama ini dibenci oleh Nina yaitu Dot lah yang telah membantunya keluar dari masalah yang selama ini dia hadapi sendiri. I didn't want him to hurt you. To hurt you. I never want. Sorry, Nina. Can you ever forgive me? I'm